Lalu apa lagi yang ke dalam? Mampu membaca ayat Al-Quran hakikat. Mana Al-Quran hakikat itu, Pak? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah seluruh batang tubuh. Huruf hijaiyah. Kajian semiotik ya. Mulai dari nun yang besarnya mim, Pak. Mim, ha, mim, dal, nun, jim, ba. Itu terus Pak ya. Ha besar itu dibaca sampai musaddah tasdid. Ini gigi. Jadi kalau kita mampu membaca ayat-ayat hakikat ini, tafakkarun, cerdas manusia, tekan cerdas. Ya, pokoknya baca dari nama Ilham nama tadi ya. Muhammad Ilham atau Ilham? Hah? Ilham. Ya. Alif. Kalau kita baca tengok sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ilham, alif. Sini. Jadi setiap yang karakter di sini Al-Quran hakikat, kalau KJB bilang namanya Pak karakter kayu. Bagaimana rezekinya? Telaga di bawah kaki bukit. Bagaimana bentuknya? Kenalan pertama orang menyebutnya sombong ya katanya. Tapi begitu kenal dia selalu mengingatkan. Pandangannya dua, untung rugi. Ini apa untung, apa ruginya? Ya. Jadi komunikasi dengan orang yang mengerti karakter ini wajib data lengkap. Kalau tidak berlalu kita dibuatnya. Lalu kita dibuatnya. Ini baru mampu membaca Al-Quran hakikat, baru dari satu huruf dan lain sebagainya. Maka orang itu pasti beruntung kata Allah SWT. Pasti banyak lain Pak ya. Jadi nanti apa cara untuk sampai ke dalam itu, lahir namanya ilmu bintang 12. Itu udah kita coba translate Pak ya. Ada lebih kurang 118 halaman. Judulnya bintang 12. Ilmu perbintangan. Caranya. Jadi nanti kalau begitu ilham jodohnya siapa? Gitu kan. Lah ada jodohnya. Kalau ada pelito tak boleh pasang lilin tu. Kalau ada orang di kampungnya, kenapa cari yang lain? Itu ya ibaratnya. Ini contoh. Kikir. Dalam redaksi kalimat lain Allah jelaskan, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu awliya'u sanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa naqulu zuqu azabal harim. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan itu dan perbuatan mereka ya, dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka zuqu azabul harim, rasakanlah oleh azab yang membakar. Maka nanti orang-orang yang kikir ini dan yang terlalu cinta akan harta itu akibatnya akan diperlihatkan minimal pada saat sakaratul maut. Azabul harim itu
allazina yabhalu wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumu ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Itu pada saat kematian datang pada dirinya, ahriju, Allah akan suruh malaikat memukul dada dan punggungnya. Untuk apa? Mengeluarkan rohnya. Terbayang tak kira-kira Pak? Kalau di rumah sakit itu, kalau pasien tulang mulai sekarat, itu dokter menganjurkan apa nama tu? Dipompa doh, ditekan dada oleh perawat. Koin apa nama? Impus di siku ada inkubator macam-macam ya. Dan dimasukkan di mulutnya yang merah itu supaya lidahnya tidak jatuh. Kalau jatuh dia susah bernapas. Perawat menghantam, malaikat memukul. Bagaimana bentuk? Coba Pak, terlihat pada saat sakaratul maut, dihempas. Maka ada lagunya dulu, dihempas gelombang, ada ditekan. Jadi kalau nyata kita paham punya ilmu, kalau nyata iza hadaral maut, lebih bagus lepaskan inkubator, lepaskanlah impusnya, bimbing dia perjalanan menghadap Rabbani. Itu yang terbaik, yang sedetik tidak akan satu jam, yang sejengkal tidak akan sehasta. Begitu kebalikannya. Ini tidak, kadang-kadang dipaksa tuh Pak. Ada yang sebesar kecil dari kelingking lagi ya, bening dia. Kalau kami menyebut dulu cairan penolak malaikat Israel. Begitu disuntikkan 2 juta lebih satu tu Pak. Hidup 2 jam. Mulai sedih lagi ya. Dipaksa ya, paksanya. Terlalu itu terlihat pada saat sakaratul maut. Akhirnya matanya terbelalak, kayak dihempas. Kata dihempas, dipukul ya. Pada saat sakaratul maut, karena terlalu kikir. Dan orang yang paling mengerikan itu adalah wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, allazina yabhaluna, orang-orang yang kikir, wa ya'muruna an-nas bil bukhli, dan mengajak manusia lain berbuat kikir. Itulah yang paling mengerikan Pak ya. Itu akan diberikan Allah azaban muhina, azab yang paling menghina. Terbayang kira-kira Pak? Yang kawan kita sedang duduk ibaratnya, lalu kawan bercerita, tadi malam kami acara takbir akbar peringatan tahun baru Islam. Yang ini tidak datang dah Pak. Ustaz kelera tu ustaz ni. Yang ini tidak datang dah. Orang lain itu mengerikan. Ibarat pulang kampung, sebelum sampai ke Pono-pono, nak umbai, sehingga di rumah makan dekat kampah sana. Ya. Sehingga makan dekat kampah, lalu siap makan, solat di Masjid Nurul Iman tu. Di samping WC itu ada kotak infak. Jadi datuk Cako sedang ambil dompet setelah di WC, metong-metong, lalu lonya allazi wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia tak banyak cerita satu kalimat ni. Ikut tak masaji awak dah. Yang ini tak soto bersedekah dapat uang lain. Kau tak masaji awak kau akan diberikan Allah azaban muhina, kikir dan mengajak manusia lain berbuat kikir. Allah akan menghinakan. Maka nanti harta itu akan dikalungkan di lehernya,
ya, di hari kiamat. Terbayang tak Pak? Karena terlalu cinta harta jadi kikir. Sejengkal tanah tu ya, dek gara-gara membuat parit, betul tak Pak? Mau berbunuhan? Kalau dihitung-hitung Pak, satu jengkal itu 7 lapis bumi ke bawah sana, dikalungkan di leher nih. Berat tak? Berat ya? Berat itu. Berat itu. Berat itu Pak ya. Jadi makanya orang yang mengerti dan cerdas, kata Umar, biarlah aku titipkan ini pada seseorang dalam perjalanan jauh. Nanti begitu sampai, dia akan tagih. Kapan? Di yaumil akhir. Jadi mobil kendaraan disebut kikir genap 1 tahun. Sekarang bulan hijrah Pak ya. Tanggal berapa hijrah nih? 6 Muharram. Dari 6 Muharram ini sampai 6 Muharram besok, tak pernah orang yang tidak satu atap kita bawa untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masuk di mobil kita, dianggaplah kikir dan harta. Rumah kapan disebut kikir? 6 Muharram. Sebelum 6 Muharram 1447 besok, tidak pernah orang yang tidak seatap masuk ke rumah kita makan atau minum minimal 1 air botol aqua gelas, dianggaplah rumah itu telah jadi kikir, terlalu cinta dengan harta. Terbayang tak kira-kira kalau punya keyakinan seperti itu, bagaimana damainya kampung kita? Betul tak Pak? Maka berlomba orang minimal di hari baik, bulan baik, si A mengundang makan ke rumahnya untuk supaya harta tidak disebut kikir, dapat berkahnya, dapat berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lain-lain. Banyak tu ya. Yang tak boleh diberikan adalah harta batin. Apa harta batin itu? Harta batin tu Pak, kalau yang zahir lomak di awak, ketujuh di uang. Tapi yang batin lomak di awak, jeng ketujuh di uang. Pembunuhan kita. Paham? Apa tu Pak Ji? Kau lain nunggu apa? Bini awak itu harta batin. Jeng lomak di awak, diambil di uang. Ibu hati. Dia laki awak, buat jahil. Lomak di awak, jeng ketujuh di uang. Itu harta batin. Itu tidak boleh dikasih-kasihkan. Kawan itu bayo, jadi kan tidak boleh ya. Azab muhin, Allah akan berikan azab yang mengerikan. Kenapa? Disebabkan lil kafir, a'tadna lil kafir, karena dia mengingkari dari hakikat tujuan diberikan harta itu kepada dirinya. Lalu dalam ayat lain disebutkan, di antaranya di dalam surat Bani Israil ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulah ila 'unukika wala tabsuska kullu basti fataq'udu maluman mahsurah. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan pasti menyesal. Paham maksudnya Pak? Jangan kamu menjadikan tanganmu terlalu terbelenggu pada lehermu. Apa maksudnya? Terlalu banyak etong Pak. Kalau basuh kampar, bajai sesaku tu, letak tu bajai ya. Lajam satu Pak. Datang tamu ke rumah, jendia giu kenepo dulu, dia nak makan ya, kok dia giu kenepo deh, itu terbelenggu nama tu Pak ya, kikir sangat.
Fikir pesan kan. Dia terjagung lah dulu Pak Haji ya. Jam makan nubuk je lah makan ya. Ku ibaratnya ya. Nah yang paling mengerikan dengan diri sendiri. Lajam seboleh, piti ado, minum-minum es tebak aja ni. Buatlah makan. Itu namanya zalim. Maka datang penyakit. Jadi penyakit itu Pak disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Dia jadi penyakit. Nah, penyakit ya. Zalim dari diri sendiri. Kikir ya. Ini kadang-kadang kalau lah masuk maksiat batinnya Pak rasa sindir-sindir awak dia ya. Sindir awak Pak. Jadi sering tak hari ini Pak banyak kita laki-laki ni matinya jantungan. Tadi sedang lama cerita ya. Itu penyebabnya bisa terlalu cinta harta. Ya, harta itu kemarin nomor 1 wanita, betul Pak? Nah, kadang makan dengan anak istri 500.000 ada dia berpikir. Makan jo kawan di kantor 1 juta sekali makan, tak berpikir. Terlalu cinta harta. Makan di sudut-sudut ya. Tapi tak ada siko lah. Bertengok je HP. Kok ada orang yang kenal sekalian tu? Tentu digerogotinya jantung. Digerogotinya jantung. Terlalu cinta harta. Makanya banyak berdebat-debat ya, terlalu cinta harta, muhina, lalu ujungnya maluman mahsura. Kamu pasti menyesal, kamu tercela dan pasti menyesal.